Salam sejahtera, salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Marini Ana Yuniar, CGP Angkatan 10 dari SDN Cilincing 09 Jakarta Utara. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Agus, beliau adalah guru dari kelas 6C di SDN Cilincing 09. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Bu Marini. Apa kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah luar biasa sehat. Wah, luar biasa sehat, syukurlah ya. Oh ya, hari ini kita akan ada percakapan pra-observasi ya Pak, sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas Bapak. Oh iya Pak, adapun tujuan dilakukannya supervisi yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Bapak lakukan. Nah, dan kenapa kita hari ini ada di sini, yaitu untuk melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan proses pembelajaran di dalam kelas agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri ya Pak ya, supaya dapat memberikan pembelajaran yang lebih menarik dan yang terbaik untuk murid-murid kita. Begitu ya Pak Agus ya. Ya, baik. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak, yaitu yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Nah, kira-kira nih Pak Agus, apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Agus capai nanti pada saat proses pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu melalui berbagai metode seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, games. Diharapkan peserta didik dapat melakukan operasi pembagian bilangan asli dengan bilangan pecahan biasa. Oh, jadi nanti akan ada beberapa kegiatan ya Pak ya di tujuan pembelajaran ya, ceramah, tanya jawab, diskusi, dan juga permainan atau games ya Pak ya. Nah, agar peserta didik dapat melakukan operasi hitung pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Betul. Ya. Nah, bagaimana nih area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin diobservasi nanti di kelas? Area pengembangan yang ingin saya diobservasi oleh Bu Marini yaitu bagian area keterampilan berelasi pada saat pembelajaran diferensiasi proses pada materi operasi pembagian bilangan asli dengan bilangan pecahan biasa. Oh, jadi nanti yang area pengembangan yang ingin saya observasi yaitu di keterampilan berelasi ya Pak. Betul sekali. Ya. Pada pembelajaran diferensiasi proses. Ya. Diferensiasinya ya, proses. Oke, saat materi pembagian operasi hitung bilangan asli dengan pecahan biasa ya Pak. Betul sekali ya. Oh ya, saya juga ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang Pak Agus ingin terapkan nanti di dalam kelas. Mungkin bisa dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran yang Bapak akan terapkan nanti di dalam kelas saat proses pembelajaran. Rancangannya itu tadi sesuai disebutkan di metodenya banyak kan ya? Iya. Tapi itu terakumulasi dari pendekatan tim games turnamen. Kalau kita kenal istilahnya dengan TGT. Di mana siswa itu berkelompok, kemudian mereka diadakan satu permainan, suatu games. Gamesnya mengumpulkan poin. Jadi pembelajarannya itu nanti diharapkan bisa aktif, menyenangkan. Pembelajaran matematika itu jadi sesuatu yang menyenangkan bagi anak-anak gitu. Jadi nanti ada apa tadi TGT? Ya, tim games turnamen. Pendekatannya melalui tim games turnamen ya, TGT ya. Jadi nanti melibatkan anak-anak bekerja dengan kelompoknya. Betul. Gitu ya. Terus nanti di situ akan mengumpulkan poin begitu Pak? Mengumpulkan poin sehingga nanti anak-anak bisa lebih menarik lagi ya pembelajaran matematikanya. Lebih terlibat aktif di kelas. Dan menyenangkan ya Pak ya. Ya. Lalu bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas, medianya? Seperti apa? Media pembelajarannya ada dua. Yang pertama ada media kartu angka yang berisi angka 1 sampai dengan 100 dan juga berbagai operasi hitung, ada bagi, kali, sama dengan dan sebagainya. Kemudian ada kartu soal, di mana kartu kecil ini berisi soal yang nanti akan jadi bahan games tiap kelompok dengan poin yang berbeda.
Ya, dua media tersebut yang akan saya gunakan. Jadi medianya tadi Bapak menyebutkan ada kartu angka dan kartu soal. Ya, betul. Oh, kartu angka ini isinya angka dari angka 1 sampai 100. Dan kartu soal ada nanti soal ya di situ ya. Soal dengan poin-poin yang berbeda. Dengan poin yang berbeda akan diselesaikan oleh murid-murid sesuai dengan kemampuannya ini Pak, atau bagaimana? Ya, jadi kan ada 3 kemampuan. Kemampuan siswa yang masih dikategorikan belum paham, yang sedang, kemudian sama yang sudah paham. Jadi poinnya juga ada 3 jenis poin. Oh ya, oke. Nah, kira-kira kapan nih Bapak Agus akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut nih? Di hari apa? Mungkin di jam berapa dan di kelas berapa? Bisa dijelaskan Pak? Sepertinya bisa direalisasikan di hari Kamis. Tanggal 5 September 2024. Kalau untuk waktunya bisa setelah jam istirahat pukul 10.00, bisa di kelas 6C tentunya. Oh, di kelas 6C. Jadi nanti saya akan datang ke kelas Bapak ya Kamis depan pada tanggal 5 September 2024 di kelas 6C kira-kira di jam 10 pagi ya Pak ya. Saya nanti akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas ya Pak ya. Nanti di sana saya akan mengamati dan juga saya akan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi pada proses pembelajaran yang Bapak Agus nanti lakukan di kelas. Baik. Ya. Oke. Nanti setelah melakukan kegiatan observasi nih Pak atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan ada lagi nih percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi, di mana nanti saat percakapan pasca observasi saya dan Bapak akan didampingi oleh pengajar praktik saya, ya Pak ya. Ya, sebelum kita akhiri percakapan kali ini Pak Agus, kira-kira apa yang Bapak Agus dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari hasil percakapan hari ini saya mempunyai gambaran secara utuh bagaimana proses pembelajaran yang akan nanti saya laksanakan dalam kelas. Dari mulai tujuan pembelajarannya apa, kemudian media yang akan saya gunakan apa, pendekatan, metode, strategi yang dipilih oleh saya apa, bahkan sampai dengan asesmen yang bisa mengukur tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak. Jadi dengan persiapan seperti itu mudah-mudahan nanti bisa memberikan pembelajaran yang menarik pada pembelajaran matematika dan tujuannya pun bisa tercapai. Jadi dengan percakapan kita hari ini pra-observasi, Pak Agus jadi mendapatkan gambaran ya Pak ya, untuk nanti melakukan proses pembelajaran di kelas yang mana Bapak punya tujuan pembelajaran nih. Dan Bapak juga sudah punya gambaran mengenai strategi, pendekatan atau metode-metode yang Bapak gunakan dalam kelas, bahkan sampai asesmen yang akan Bapak gunakan ya di dalam kelas agar nanti tujuan pembelajaran itu bisa diukur tercapai atau tidaknya ya Pak dari asesmen tersebut. Baik Bapak, terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama, sudah mau berbincang-bincang dengan saya di kegiatan percakapan pra-observasi hari ini. Nah, sampai bertemu nanti kita di kelas 6C di Kamis depan ya Pak ya. Pada saat saya melakukan kegiatan observasi atau supervisi di dalam kelas Pak Agus. Oke. Demikianlah percakapan kami hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Selamat siang, salam dan bahagia. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi kalian sudah beristirahat, sudah makan, sudah minum. Saatnya kita kembali ke kelas dengan melanjutkan kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan di dalam kelas. Baik, tadi sarapannya kalian sudah pasti mengisi perut kalian dengan sarapan. Nah, seperti biasa kita lakukan kegiatan sarapan pagi juga, tapi untuk nutrisi otak kita. Yo, siapkan dulu kertas kecilnya, 3 kertas kecilnya, silakan. Ini sudah kita biasakan tiap hari ya.
kita menutrisi otak kita dengan sarapan pagi yang kita kenal dengan sarapan pagi. Baik, nomor 1. Empat kali X ditambah 5 sama dengan 17. Bentar, waktunya kita siapkan dulu. Ulangi, 4 kali X ditambah 5. Are you ready? Ready go! Kurang semangat. Are you ready? Ready go! 2 menit dari sekarang, silakan tentukan nilai X-nya berapa. Selesai sebelum kanan. Satu, 2. Langsung angkat kertasnya saja. Langsung angkat kertasnya. 3, 4, 5, 6, 7, 18, 4, 3, 2, 1, stop. 18 orang saja yang lolos hari ini. Baik, berarti hari ini karena setelah istirahat kita belajar matematikanya, ternyata konsentrasi kalian menurun. 18 yang lolos, kemudian 16 dan terakhir 12. Kita cek konsentrasi dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik, konsentrasinya permainan seperti ini. Kalau ini angka berapa? Ini jumlahnya berapa? Ini jumlahnya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Dari pagi ada berapa? 1. Ini? 2. Ini? 3. Ini? 4. Ini? 5. Baik. Jawab dengan cepat. Tangan Pak Guru ada berapa jadinya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 2, 1, 1, 3, 3, 4, 5, 1, 2, 5. Sekarang dicek kembali. Berarti sudah mulai meningkat konsentrasi daripada yang tadi. Kita cek di balik. Kalau tangan Pak Guru ini, berarti ini adalah 1. Kalau Pak Guru tangannya begini, berarti adalah 2. Kalau Pak Guru tangannya begini, berarti 3. Kalau begini, 4. Kalau ini, baik. Naik level lagi konsentrasinya. Terbalik. Kalau dari Pak Guru 1 berarti 5 dan seterusnya. Siap? 5. Selanjutnya, kemarin kita sudah mempelajari perkalian pecah. Hari ini kita akan, setelah kita berdiskusi, setelah Pak Guru menjelaskan, setelah kalian bertanya jawab, setelah nanti ada permainan, diharapkan kalian bisa membagi bilangan asli dengan bilangan pecahan. Ya, materi baru lagi, hari ini baru kita pelajari. Baik, membagi bilangan asli dengan bilangan pecahan biasa. Berarti ada berapa bilangan yang akan kita bahas hari ini? 2. Bilangan apa? Dan bilangan? Pecahannya pecahan apa? Biasa. Baik, Pak Guru hanya menjelaskan 1 kali dan akan dihapus. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan permainan dan aktivitas yang berbeda tiap kelompok. Baru setelahnya kita akan ada tim games turnamen, akan ada perlombaan dengan soal yang sudah Pak Guru buat ini. Tetapi tentunya kalian harus melewati berbagai kegiatan terlebih dahulu. Baik, siapa yang bisa mencontohkan bilangan asli? Tunjuk tangan. Boleh, Pak Tia. Angka berapa? 5. 5.
akan dibagi ya. Dibagi dengan bilangan pecahan biasa. Siapa yang membuat pecahan tetap? Dio, berapa? 2/6. Baik, ini contoh sudah dibuat dari kalian sendiri. Kalian bertanggung jawab menjawabnya sendiri juga. Baik, kalau ada soal seperti ini, berarti langkah pertamanya adalah bilangan aslinya. Banyak cara ya, banyak cara menyelesaikan suatu permasalahan matematika. Tetapi kita ambil cara cepat saja. Angka 5-nya kita tetap 5. Walaupun pada dasarnya 5 itu kalau dibuat jadi pecahan berarti 5/1. Tapi biasanya di buku-buku tidak ditulis 1/1-nya, dianggap 5 saja. Baik, selanjutnya bagi itu adalah kebalikannya perkalian. Berarti baginya kita ubah setelah di sebelah kanan, kita ubah menjadi perkalian. Sampai sini paham? 5 tetap 5, tidak perlu jadi pecahan lagi 5/1, baginya menjadi kali. Selanjutnya 2/6 ini adalah kebalikannya yang ditulis. 2/6 berarti kebalikannya berapa? 6/2. Kalau 7/5. Kalau 11/12. Baik, berarti ini dikalinya dengan 6/2. Sampai satu baris ini, paham? Lanjut, langkah berikutnya tinggal dikali. 5-nya dikali dengan 6. Ini penting kita tulis 5 kali 6. Kenapa harus ditulis seperti itu? Karena ada anak yang tidak konsentrasi. Ketika menyelesaikan ini, 2 kali 5 adalah 10 tambah 6, jadinya 16/2. Itu kesalahan yang biasa dilakukan oleh anak-anak pada mengerjakan pecahan. 5 kali 6, baru setelahnya per 2 atau dibagi 2. Kita hitung bareng-bareng. Untuk baris kedua, paham? You understand? Yes. 5 kali 6 berapa? 30. Kemudian dibagi 2. 30 dibagi 2. 15. Bagi yang cepat gampang. 30 bagi 2. Bagi yang masih bingung, kan di perkalian 2 nggak ada yang hasilnya 30, ya nggak? 30 bagi 2, banyak cara. Cara yang paling sederhana bagi yang belum hafal perkalian dan pembagian nih, berempat, belum lancar perkalian dan pembagian, 30-nya kita buat seperti ini. 30 dibagi 2. 30 dibagi 2, berarti kita buat 2-nya ada berapa kali? 1, 2, tusuk sate ini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini metode yang paling sederhana. Boleh nggak Pak Guru pakai cara seperti ini? Boleh, karena ada beberapa anak yang masih bingung menggunakan koreografi 30 dibagi 2 itu masih bingung. Tetapi bagi yang sudah lancar nih, yang tengah-tengah ini sudah lumayan lancar tapi belum cepat. Yang sebelah sana sudah lumayan lancar tapi kecepatannya masih tetap 2 menit itu belum bisa selesai. Bagaimana kalau 30 bagi 2? Berarti 3 dibagi 2. Berapa 3 bagi 2? 1 kali 2. Garis ulangi. 3 dikurangi 2. 1 dibagi 2. Kalau tidak bisa, 0 yang belum dibagi. 0, 10 bagi 2. 5 kali 2. 10 kurangi 10. Selesai? Berarti ini ada yang belum lancar di kelas 6. Gak masalah mau pakai ini, tetapi yang jelas yang penting kamu menghitung. Caranya 30 bagi 2 berarti bikin 2 semua. Ternyata 31.
Dibagi 2, ini baru 30, di sini 1. Berarti punya sisa 1. Tapi kalau tidak bersisa, berarti jawabannya tinggal dihitung pakai tusuk satenya. Tusuk, 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 ternyata tusukannya ada 15. Ya. Baik, itu cara yang baru. Dari kemarin ini masih bingung kalau pagi. Lanjut. Berarti 30 dibagi 2 berapa? Hah? Apakah selesai? Berarti hasilnya bilangan apa? Bilangan asli. Bisa jadi hasilnya bilangan asli, bisa jadi hasilnya bilangan pecahan atau pecahan campuran. You understand? Yes. Baik, sekarang Pak Guru akan hapus. Hapusnya tidak bersisa. Biasanya ada yang suka pengen lihat-lihat gitu kan. Baik, sekarang kita 3 kelompok ini berbeda ya. Di kelompok ini belum begitu lancar perkalian pembagian dan juga kelompok ini setengah-setengah. Pengakuannya seperti itu. Karena ini kita kelompokkan berdasarkan kesadaran diri masing-masing. Pak Guru tadi tanya, siapa yang sudah lancar perkalian pembagian, siapa yang setengah-setengah masih ragu, siapa yang sudah lancar. Ternyata terbentuklah kelompok seperti ini. Ini 4 orang, di sini 17 orang, di sini 10 orang. Baik, kalian bertanggung jawab dengan pilihan kalian masing-masing. Sekarang, untuk yang barisan 17 ini, 17 orang ini, ada bagian yang rumpang. Ada 2 dibagi 3/5, di sini rumpang. Kamu mengisi bagian kotak-kotak yang kosong dengan angka-angka yang dianggap benar sesuai dengan langkah yang tadi Pak Guru jelaskan. Karena kamu pengakuannya bisa setengah-setengah, belum lancar, ya kan? Ya, berarti kamu mengisi bagian yang rumpang di koper ke belakang. Atau boleh bantu Pak Guru, misalnya sama Jesslyn berdiri, bagikan dengan temannya. Untuk kelompok yang sebelah sini, Pak Guru punya kartu-kartu angka kecil. Tapi ini akan dibantu Pak Guru di bimbing. Kita akan susun kembali yang tadi Pak Guru hapus angka berapa. Kita cari di sini angkanya. Di sini ada kali, ada bagi, ada sama dengan, ada angka 1 sampai 100. Ya, pegang dulu, dilihat-lihat dulu. Ingat-ingat tadi angka yang dibutuhkan, angka berapa aja yang tadi Pak Guru tulis di papan tulis. Ingat-ingat cari angkanya. Lebih. Ya, biasakan beri hari tanggal dan nama pada setiap bagian yang kalian kerjakan. Disimpan di depan boleh. Untuk kelompok yang ini Pak Guru sediakan kertas kecilnya tapi kosong. Masing-masing orang membuat satu contoh soal bilangan asli dibagi dengan bilangan pecahan biasa. Jangan dijawab dulu. Nanti kertasnya ditukar dengan teman. Jadi soal buatan Arifan Nurcahya akan dikerjakan oleh Wafia. Soal buatannya Wafia akan dikerjakan oleh Arifan Nurcahya. Setelah selesai, ini dikoreksi. Wafia harus bisa mengoreksi hasil karyanya Khalifah harus bisa mengoreksi hasil karyanya Wafia. You understand? Yes. Buktikan di sini sudah paham tapi kecepatannya belum begitu cepat. Tulisannya kecil-kecil aja. Ya, bikin satu soal bilangan asli dibagi dengan bilangan pecahan biasa. Dan ini sudah bisa Pak Guru tinggal ya. Ini hanya melengkapi angka sesuai dengan yang tertera di kertas. Kalau yang ini perlu Pak Guru bimbing lagi. Ya, Pak Guru bantu. Tadi angka disusun 5 dibagi 2/6. Terus tadi yang kalian ingat apa lagi? Habis itu apa lagi? Sama dengan, pinter. Itu soalnya kan? Berarti soalnya kalian sudah ingat. Sekarang cari lagi untuk menjawabnya. Di sebelah sini angka berapa lagi yang pindah ke sebelah kanan? Boleh disebar, temannya boleh mencari. Angka berapa tadi di sini? Masih ingat gak? Angka berapa? Angka berapa? 5. Ini jawab temennya 6. Di sini 5. Ayo, tulis ke sini. Simpan berarti di sebelah sini 5.
Yaitu 72. Terus tadi baginya jadi apa ya? Baginya jadi, yo cari. Kali itu seperti apa kali? Ya, kalau yang nemu langsung simpan ke temennya. Kali, pinter. Terus pecahan 2/6-nya jadi apa? Jadi 6/2. Berarti kebalikan dari 2/3. Sekarang tukarkan soalnya dengan temannya. Sudah? Sudah. Berarti kerjakan dalam waktu 2 menit ya. Harus lolos berarti di 10 orang harus lolos. Are you ready? Kurang semangat. Semangat itu bisa mengubah mindset kita yang tadi dari sini kurang jadi gila. Are you ready? Ready, go! Oh, 2 menit dari sekarang. Ya. Biasakan kalau pecahan yang bisa dicoret, pernah kamu ajarkan bisa dicoret, silakan coret. Lebih cepat, gerakan pensilnya harus cepat. Oh, 39 detik yang sudah. Ternyata 2 menit sudah banyak ya. Ada yang selesai hanya 39 detik sudah selesai, sudah 7 tangan. Ayo, pokoknya 2 menit harus selesai untuk set ini. Ya nggak apa-apa, itu kan perkiraan semi. Nggak apa-apa, beda jawaban nggak masalah. Itu artinya pemahaman semi demikian. Ini benar, ini benar, ini benar. Dibagi 3, berapa hasilnya? 10 bagi 3? 3. 3 kali 3? 10 kurangi 9? Yang ditulis mana dulu? Atas, hasilnya dulu ya. Ini yang ditulis pertama kali, berarti jawabannya 3. Sisanya berapa? 1. Bagian mana? Atas atau bawah? Bawah, berarti ini 1. Pembaginya berapa? 3. Berarti bagian bawahnya 3. Atas, bawah, tengah. Ingat-ingat. Atas, bawah, tengah. Kata kuncinya begitu. Dira sudah bisa sampai sini, tapi Dira jawabannya tadi 1/3/3. Dira menurutnya sisanya dulu, baru 3/3. Ya. 5 dibagi 2/6 sama dengan 5 dibagi 6/2. Di sini masih bagi. Baginya masih bagi atau sudah berubah jadi kali? Ayo. Ayo. Cari lagi berarti kalinya butuh berapa? Butuh 2. Cari banyak. Tadi Pak Guru gunting kalinya banyak. Ada. Ayo. Pak orang di sini yang masih keliru, di sana membuat angka pecahannya masih 3/3. Berarti hanya 5 orang dari 31. Tepuk tangan buat ini materi baru ya. Baik, sekarang kita uji lagi. Kalau sekarang nih akan lebih seru nih. Pak Guru punya apa ini ya? Apa nih? Kertas, tapi isinya soal-soal semua. Kita adakan games turnamen. Kita adakan lomba. Siapa yang paling banyak mengerjakan soal, dan di sini ada poin-poinnya. Ada poin yang 10, ada yang poin 20, ada yang poin 30. Tentunya kalau poin 10 mungkin soalnya kategorinya mudah. Kalau poinnya 20 berarti kategorinya sedang. Kalau 30 kemungkinan soalnya sulit. Tapi kamu boleh memilih biar cepet poinnya, ngambil nomor poin 30-30-nya dua langsung 60, ya nggak? Baik, Pak Guru akan tempel. Nanti kalian bergerak. Dari tadi sudah duduk saja, sekarang kita bergerak keluar dari meja. Gunting soal, ambil kerjaan. Poinnya untuk individu, tapi akan dihitung kelompok. Ini, misalkan Ayah berhasil mengerjakan 3 kertas yang poinnya 30. Berarti berapa poin Ayah? Ayah 30. Kemudian Raisa mengerjakan 5 soal tapi poinnya 10. Berapa? 50. Nanti masing-masing beda dong. Ayah poinnya 90, Raisa 50. Tetapi pas digabung poinnya akan menjadi besar. Do you understand? Yes. Sama, ini juga nanti Pak Guru kumpulkan, Pak Guru akan hitung poinnya. Do you understand? Yes. Are you ready? Ready, go! Are you ready? Ready, go! Tepuk semangat. Coba buktikan semangat. Tepuk semangat.
akan mulai siap-siap ya. Dalam hitungan 3, kita beri waktu supaya bisa menutup kegiatan pembelajaran. Kita beri waktu 8 menit sampai ke jarum pandangnya 11. 8 menit untuk perlombaan seperti ini. Baik, siap. 1, nanti kalau sudah, misalkan gini ya, ulangi lagi. Rasa maju misalkan, rasa menggunting. Rasa kembali ke tempat duduk, guntingnya simpan. Nanti temannya bawa gunting lagi kalau rasa dari duduk ke sini. Bergantian, ya. Terserah mau gunting yang poin berapa, terserah. Kalau sudah selesai satu, boleh ambil lagi. Tapi berikan dulu kesempatan ke temannya dulu. Kan guntingnya ada. Sudah siap? Mana jawabannya sudah siap? Siap. Ready? Ready, go. 1, 2, 3, go! Kertas banyak, jangan rebutan kertas. Ayo, kertas banyak. Guntingnya dari paling bawah, nggak boleh dari paling atas. Gunting paling bawah. Gunting paling bawah. Di situ ada bacanya. Poinnya ada di paling bawah dibaca. Yang sudah dapat kertas silakan langsung mengerjakan. Kasih guntingnya ke teman. Ayo. Silakan, langsung kerja. Awas nabrak temannya. Silakan. Guntingnya pakai silakan yang megang gunting boleh. Ada 2 gunting. Ayo. Ayo, hanya 8 menit. Ayo. Guntingnya hati-hati, guntingnya hati-hati. Kasih guntingnya hati-hati. Ayo. Silakan. Ayo, langsung kasih hati-hati guntingnya. Benda tajam. Ayo. Ya. Ayo beri jalan temannya. Awas guntingnya hati-hati. Tapi jangan hanya cepat mengejar tapi salah ya. Cepat dan tepat. Ayo segera selesaikan. Kertasnya sudah habis. Depan sudah habis. Ayo. Ayo yang sudah diambil kertasnya harus selesai dikerjakannya. Sudah. Yang menghitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Pensilnya nggak ada yang di kertas lagi. Stop. Waktu 8 menit sudah selesai. Kita akan hitung kertasnya ya. Dapat berapa? 4. Tapi poinnya di bawah hitung ya. Dapat 4 kertas. Kamu 4. Berapa? 4 tambah 4? 8. Terus 5. 8 tambah 5? Berapa? Jawab. 8 tambah 5? 13. Tambah lagi berapa? 13 tambah 4? 17. Kamu dapat berapa? 4. 17 tambah 4? 21. Ditambah 3. Ditambah lagi 3. 7. Tambah lagi 2. 29. Tambah lagi 4. 33. Tambah lagi 3. 36 kertas untuk kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. 30 berapa tadi? 36 kertas. Poinnya nanti Pak Guru hitung. Baik, kelompok 2. Kelompok 2 silakan kita kumpulkan. Tapi yang tidak selesai tidak dikumpulkan ke Pak Guru ya. Jadi tidak masuk hitungan. 3. Hitung bareng-bareng yang kelompok 2. 3 tambah 2. 3 tambah 2. 5. Tambah lagi 2. Berapa? 5 tambah 7. 7 tambah lagi 3. 10 tambah lagi tangan kamu. 10 tambah lagi 2. Tambah lagi 2. Tambah lagi 2. Coba kita lihat. Nah, depan 1. Ini 1. Oh, Jopi yang tadi ya, beda soalnya 1. Nikel selesai? Belum. Berarti kelompok 1 mengumpulkan 3 kertas, tapi poin yang dipilih 20, 20 dan 30. Ternyata soal yang sedang dan susah.
Ya, nggak apa-apa ya. Bukan nomor kelompok satu. Ternyata semuanya saja dia mengerjakan bisa sampai 2. Baik, pengumuman poinnya akan diumumkan besok. Mengingat waktu yang terbatas. Pak Guru ditunggu dong, mengecek dong ini benar, ini salah, ya nggak? Suruh perhitungan nggak? Ya, berarti diumumkannya besok. Ya. Baik, bagaimana dengan kegiatan hari ini? Seru tidak? Seru nggak? Menyenangkan tidak? Ternyata matematika itu tidak susah, asal tahu caranya. Ya nggak? Baik, sekarang kita simpulkan kegiatan hari ini. Baik, siapa yang bisa memberikan kesimpulan bagaimana langkah mengerjakan pembagian bilangan asli dengan bilangan pecahan biasa? Siapa? Tangan. Ayo Mel. Bagaimana langkah pertamanya apa? Bilangan aslinya dirubah jadi pecahan atau tidak? Bilangan aslinya dirubah jadi pecahan atau tidak? Tidak. Terus baginya jadi apa? Baginya jadi kali, betul salah? Betul. Terus pecahan keduanya kebalikannya atau tidak? Kebalikannya. Setelah itu dilakukan penghitungan sekalian baru dibagi. Ya. Baik. Sudah cukup? Sudah mulai paham sekarang dengan materi ini? Siapa yang merasa cukup paham hari ini? Tunjuk tangan yang merasa paham dengan materi hari ini. Tunjuk tangan, kamu pengen menghitung. Kamu bisa mengukur kemampuan diri kamu sendiri kan? Ya, tunjuk tangan yang merasa hari ini jadi paham bagus dengan cara tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, semuanya ini. Untuk berikutnya, tugas di rumah berarti materinya akan berlanjut. Yang ini bilangan asli dengan bilangan pecahan, nanti berarti bilangan pecahan biasa dengan pembagian bilangan pecahan biasa. Do you understand? Yes. Sebelum ke sekolah berarti besok baca-baca terlebih dahulu materi pembagian bilangan pecahan biasa dengan bilangan biasa. Sudah cukup? Baik, silakan sekarang kita akan hitung kegiatan, kita akan tutup materi hari ini. Silakan laki-laki terlebih dahulu, kita akan berdoa. Ya, berdoa yang benar. Tadi biar pemahaman matematika tadi bisa bertahan lama di memori kita. Berdoa yang benar, dengan doa yang benar. Ya, silakan kita sama Allah, kita sama Tuhan yang Maha Esa. Silakan Alia. Siap. Siap. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang ke rumah, beristirahat, jangan muslim sholat, kemudian ganti pakaian dan sebagainya. Ya, besok bisa kembali ke sekolah. Selamat siang, salam dan bahagia. Berjumpa kembali di kegiatan percakapan pasca observasi bersama saya Marini Anna Yuniar, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Cilincing 09 Jakarta Utara. Pada hari ini saya ditemani oleh Bapak Agus, yaitu guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Bapak Nurul, pengajar praktik saya di pendidikan guru penggerak angkatan 10. Selamat siang Pak Nurul. Siang, Bu Marini. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, sehat ya, syukurlah. Oke Bapak Agus, pada hari ini di kegiatan percakapan pasca observasi, di sini tujuannya saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Agus terkait dengan proses pembelajaran yang telah Bapak Agus lakukan di kelas 6C Kamis lalu ya Pak ya. Jadi sebelum nanti saya membicarakan tentang catatan yang saya telah catat pada saat observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nanti ke Pak Agus ya Pak ya. Boleh Pak Agus? Boleh sekali Bu Mar, silakan. Ya. Gimana nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan ini sebenarnya tujuannya adalah untuk
mengevaluasi sejauh mana nanti proses pembelajaran yang Bapak Agus telah lakukan di dalam kelas. Ya, nah untuk yang pertanyaan pertama nih Pak ya, bagaimana nih perasaan Pak Agus terkait jalannya kegiatan observasi yang telah dilakukan di dalam kelas Kamis lalu? Perasaan saya tentunya saya sangat senang sekali ya Bu ya, melihat peserta didik yang pada saat pembelajaran dengan yang dilakukan observasi oleh Bu Marini itu anak-anak sangat terlibat aktif dan terlihat mereka sangat senang belajarnya. Jadi perasaan Bapak saya juga ikut merasa senang karena melihat murid saya senang dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi perasaan Bapak udah senang ya sudah menjalankan kegiatan dan anak-anaknya juga terlibat aktif di dalam kelas ya Pak ya. Oke. Ya, terus selanjutnya Pak bisa diceritakan kembali Pak mengenai area pengembangan yang telah Bapak lakukan pada saat proses pembelajaran di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang telah Bapak sudah lakukan di dalam kelas. Seperti pada saat pertanyaan praobservasi ya Bu, area pengembangan yang saya kembangkan itu berkaitan dengan kemampuan berelasi peserta didik pada proses pembelajaran berdiferensiasi, materi, pembagian bilangan pecahan dengan bilangan asli. Kemudian langkah-langkah yang sudah saya tempuh itu mulai dari mempersiapkan fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran, kemudian melakukan pembiasaan literasi numerasi yang biasa saya lakukan, kemudian merancang aktivitas beragam supaya pembelajarannya berdiferensiasi, kemudian instrumennya juga saya siapkan, dan terakhir saya berusaha melakukan proses pembelajaran itu sesuai dengan apa yang direncanakan dan apa yang diarahkan pada saat perbincangan praobservasi dengan Bu Marini. Ya. Jadi area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas itu untuk meningkatkan kemampuan berelasi terhadap teman-temannya ya Pak ya. Betul. Ya. Dan pembelajarannya juga diferensiasi ya Pak ya. Diferensiasi tentang materi pecahan dengan bilangan asli, materi pembagian pecahan dengan bilangan asli. Ya, betul sekali Bu. Nah, langkah-langkah pembelajaran yang Bapak sudah lakukan juga tadi sudah dipersiapkan dengan matang ya Pak, waktu di dalam kelas juga sesuai dengan rencana Bapak ya. Alhamdulillah yang mempersiapkan fisik psikis anak. Saya juga sudah melihat waktu saya observasi juga saya mencatat secara runtut Bapak sudah melakukan hal-hal tersebut. Tadi juga melakukan pembiasaan literasi numerasi juga saya sudah melihat itu di pembelajaran di kelas, pada saat pembelajaran di kelas. Terus mempersiapkan media juga yang saya lihat kemarin menarik ya buat games gitu ya Pak ya. Terus menyusun instrumen penilaian juga, lalu kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP atau modul ajar ya. Itu jadi semuanya berjalan dengan baik ya Pak ya. Di area pengembangannya juga sudah terlihat pada saat saya observasi itu menurut catatan saya. Nah, menurut Bapak sejauh mana nih area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi? Apakah menurut Bapak itu sudah berhasil Bapak lakukan di dalam kelas atau belum? Menurut Pak Agus? Menurut saya pribadi sudah cukup berhasil karena saya melihat keterlibatan peserta didik dalam setiap masing-masing kelompok itu semua hampir terlibat semuanya. Bisa dibuktikan dengan ada salah satu anak ABK yang di pikiran kita dia tidak mungkin terlibat, ternyata dia sangat antusias membantu teman-temannya mencari angka-angka dari kartu angka yang saya buat. Jadi menurut saya cukup berhasil. Ya, jadi menurut Pak Agus cukup berhasil ya. Dari catatan hasil pengamatan saya waktu di Pak Agus saya observasi juga, saya melihat memang anak-anak yang di sebelah sini kan anak-anak yang kemampuannya kurang ya, keterlambatan belajar ya. Tapi saya lihat mereka antusias untuk mencari angka yang benar-benar penyelesaian dari soal yang Bapak Agus berikan itu ya. Jadi berhasil ya Pak ya. Saat itu ya berhasil. Oke. Nah, menurut Bapak apa sih kekurangan atau mungkin ada hambatan-hambatan yang Bapak hadapi pada saat Bapak melakukan proses pembelajaran waktu itu di kelas? Ada nggak hambatan-hambatan atau kekurangannya? Hambatan pasti ada. Ada beberapa yang menjadi hambatan mungkin bagi saya ya, kendala mungkin ya. Yang pertama
dari kesiapan perangkat elektronik. Jadi pada saat mau digunakan ternyata baterainya lowbat gitu. Jadi tidak saya cek dulu tuh kesiapan perangkat elektroniknya. Yang kedua juga media yang saya buat itu waktunya terbatas. Iya. Jadi yang tadinya tidak akan perlu memerlukan gunting, hanya disobek saja dengan tangan, tetapi karena waktu yang terbatas, jadi akhirnya alternatif kedua gunting, dan ternyata itu cukup menjadi kendala, agak ngeri juga mereka membawa gunting. Kemudian yang ketiga, area kelas mungkin kurang luas ya kalau untuk Teams Game turnamen yang anak bergerak supaya terlibat itu sepertinya pengaturan kelasnya masih harus ditata lagi. Oh iya Pak. Jadi tadi Bapak sudah sampaikan tadi kekurangannya itu satu sarana prasarana ya Pak, tentang mikrofon atau sound system ya Pak ya. Perlu persiapan ya dari segi kualitas ataupun ketersediaan baterainya tadi. Iya, betul. Nah, terus yang kedua tadi alat peraga, harusnya karena keterbatasan waktu untuk menyiapkan alat peraga, Bapak jadi harusnya tidak pakai gunting, jadi pakai gunting ya, yang dimana gunting itu kan namanya benda tajam, takut melukai anak ya, gitu ya. Jadi tadi juga pengaturan kelas ya Pak, ruang kelas ya. Nah, jadi pengaturan kelasnya biar lebih leluasa untuk bermain games, bermain kelompok, bermain games kelompok. Jadi Bapak pengaturannya ya, kekurangan di situ ya Pak ya. Jadi kira-kira mengapa sih Pak hal itu bisa terjadi? Yang pasti kalau hal itu bisa terjadi, kelalaian saya mungkin ya. Yang pertama memang saya tidak mengecek ketersediaan baterai pada perangkat elektronik tersebut, baik sound system ataupun mikrofon. Kemudian saya harusnya 1 hari sebelum pelaksanaan observasi itu media itu sudah selesai saya buat. Gitu. Yang ketiga, kelas itu memang banyak lemari yang kurang terpakai, yang seharusnya mungkin bisa keluar dari kelas, dipindah ke gudang atau kemana, jadi sehingga area kelas lebih luas gitu. Jadi karena kesiapan sebenarnya Pak intinya ya, siapan mengecek apa tadi ketersediaan baterai pada mikrofon atau alat sound system ya, terus juga keterbatasan waktu dalam menyiapkan alat peraga gitu ya Pak ya. Terus tadi terlalu banyak lemari di kelas. Ada 3, ada 4 bisa ya. Terlalu banyak lemari di kelas sehingga kelas kurang luas ya Pak untuk mengadakan games gitu ya Pak ya. Jadi itu hal-hal yang menyebabkan tadi hambatan-hambatan atau kekurangan tadi ya pembelajarannya Pak ya. Oke Pak, baik terkait dengan hambatan yang terjadi Pak, kira-kira solusi apa nih yang Bapak Agus akan lakukan ke depannya untuk mengurangi atau meminimalisir bahkan bisa menghilangkan hambatan-hambatan tersebut? Satu, saya harus mengecek kesiapan perangkat elektronik yang akan saya gunakan pada saat pembelajaran. 1 hari minimal sebelum pelaksanaan. Yang kedua, saya harus membuat media pembelajaran itu 1 atau 2 hari sebelum kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, harus mulai menata kembali penataan ruang kelas bersama anak-anak, tentunya melibatkan peserta didik supaya mereka lebih merasa memiliki kelasnya dan merasa lebih nyaman. Jadi nanti Pak Agus rencana ke depannya itu sebelum melakukan pembelajaran mengecek dulu tuh sehari sebelumnya minimal ya, sehari sebelum alat-alat yang mau dipakai untuk kegiatan pembelajaran ya Pak. Terus Pak Agus juga nanti akan apa namanya mempunyai mempersiapkan waktu yang cukup lah ya untuk mempersiapkan alat peraga gitu ya Pak ya. Terus tadi pengaturan benda-benda, Pak Agus nanti akan mengatur lagi nih pengaturan kelas ya supaya lebih luas dan lebih. Saya lihat memang kelasnya Pak Agus memang rapi sih. Pengamatan saya dari catatan saya, wah kelas Pak Agus sampai papan tulisnya aja kinclong banget ya. Bagus, memang pengaturan kelas itu penting ya Pak ya untuk melancarkan kegiatan proses pembelajaran ya Pak. Dari catatan saya kemarin itu sebenarnya saya lihat sih sudah bagus ya. Kegiatan pembelajaran Bapak juga sudah menarik dan saya lihat semua anak-anak terlibat di dalam proses pembelajaran. Cuman yang satu tadi yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, kekurangan tadi alat peraga memakai gunting. Itu saja sih catatan saya kemarin. Seandainya nih si gunting ini diganti apa gitu ya supaya tidak berbahaya kepada anak. Itu sih catatan saya kemarin, kekurangannya di situ.
ya nanti Bapak Agus kan seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bapak akan nanti memperbaiki kekurangan-kekurangan itu, bahkan bisa menghilangkan kekurangan itu ya dengan rencana Bapak yang sudah Bapak sampaikan tadi ya Pak. Mudah-mudahan nanti rencana Bapak bisa terrealisasikan ya Pak Agus ya. Alhamdulillah kemarin aman ya, tidak ada yang terluka dengan gunting itu ya. Tidak, cuman takut aja, udah ada perasaan takut. Ya baik, rencana yang Bapak lakukan ke depannya saat proses pembelajaran itu mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan ya Pak ya. Dan pembelajaran berikutnya nanti ke depannya agar bisa lebih baik lagi pembelajaran Pak Agus ya, dengan rencana-rencana yang sudah Bapak ingin lakukan di kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, saya tunggu nanti cerita-cerita Pak Agus nih. Selanjutnya apakah nanti bisa direalisasikan atau tidak nih rencana Pak Agus seperti tadi pengaturan kelas. Saya pengen lihat nih nanti kelas Pak Agus nih setelah udah diatur sedemikian rupa. Pengen lihat, oh bisa saya contoh nanti Pak Agus di kelas. Ya Pak. Oh ya Pak, dari rencana-rencana Bapak itu tadi kan sudah baik ya. Kira-kira kapan nih Pak Agus akan melakukan perubahan sesuai dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Nah, insya Allah sesegera mungkin ya. Mungkin. Harapannya sesegera mungkin bisa saya lakukan karena demi kepentingan pembelajarannya yang menarik, menyenangkan dan aman buat anak itu ya memang harus segera saya tindak lanjuti ke hambatan-hambatan yang tadi sebutkan. Jadi saya harus mulai mempersiapkan membiasakan untuk mengecek perangkat elektronik, mulai membiasakan cukup waktu untuk membuat alat peraga, dan terakhir juga saya memang harus sesegera mungkin menata kembali benda-benda atau pengaturan kelas yang kondusif dan nyaman sesuai dengan metode pembelajaran yang saya lakukan. Ya, jadi nanti rencana Bapak yang Bapak sampaikan tadi rencananya akan direalisasikan sesegera mungkin ya Pak ya, secepatnya. Pembelajaran berikutnya insya Allah, untuk pembelajaran berikutnya. Ya. Terus Bapak juga nanti akan mengecek semua alat perangkat yang tersedia di sekolah apakah bisa dipakai atau tidak ya, supaya tidak terhambat pembelajarannya ya Pak ya, supaya kelas juga kondusif seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, pengaturan kelas ini menarik ini Pak. Pak Agus kan guru kreatif, saya lihat pengaturan benar, memang dari pertama saya lihat kelas Pak Agus paling kreatif nih. Makanya saya pengen banget mencontoh Pak Agus nanti kalau udah pengaturan kelasnya udah bagus nih. Bisa jadi contoh buat saya juga. Nah, baik ya. Gitu ya Pak ya. Jadi baik ya Pak, terima kasih ya Pak Agus atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan nanti apa yang Bapak Agus mau rencanakan itu bisa secepatnya direalisasikan agar nanti pembelajaran ke depannya bisa lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya ya Pak ya. Baik, baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Nurul sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik dan tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ataupun kegiatan observasi yang telah dilakukan. Ya. Terima kasih Bu Marini, Pak Agus untuk waktunya. Ya, intinya bahwa pendampingan terkait supervisi akademik ini bukan untuk menilai baik buruknya guru dalam mengajar, ya, bukan untuk menghakimi juga guru dalam mengajar. Ketika nanti kemarin misalnya di observasi itu Bu Marini bukan dalam rangka mencari-cari kesalahan. Saya yakin dia kayak gitu ya Bu Marini. Enggak. Dari awal juga mudah-mudahan Pak Agus perasaannya ketika dari awal dilakukan praobservasi nggak ada perasaan tertekan, nggak ada perasaan waduh diawasin nih gitu ya. Enggak ya Pak Agus. Mudah-mudahan tetap enjoy walaupun mungkin tetap beda karena ada sesuatu yang asing di dalam ruangan kita gitu ya. Biasanya cuman berdua dengan anak-anak, tiba-tiba ada orang dewasa lain yang ikut hadir. Saya yakin tetap berbeda rasanya, tapi saya yakin dari hasil percakapan pasca ini Pak Agus menikmati, tidak ada rasa-rasa seperti yang akan dilakukan penilaian lalu akan tercari-cari kesalahannya. Memang salah satu tujuannya supervisi itu kan memang untuk berrefleksi lah ya. Jadi Bu Marini bisa sambil mencari inspirasi dari rekan sejawatnya ketika melakukan observasi, keren nih kelasnya gitu kan, bisa nih diadopsi, keren nih medianya, bisa nih diadopsi. Memang
hakikatnya ya saling belajar kalau Pak Agus bilang. Dan saya simak juga memang sudah berjalan dengan baik, mulai dari di video observe-nya juga, lalu barusan saya melihat secara live, secara langsung untuk paskanya tidak ada unsur menggurui, tidak ada unsur menghakimi, bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa memancing ide-ide berikutnya untuk bisa dilakukan untuk rekan guru yang diobservasi gitu. Jadi tidak ada saran yang dari Bu Marini harusnya nggak gitu nih, harusnya kemarin tuh bagus gini kan, enggak ya. Jadi memang tujuannya bukan untuk menghakimi, bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi memang untuk saling belajar sama-sama. Bu Marini belajar dari Pak Agus, Pak Agus juga mungkin melihat masukan dari Bu Marini sebagai pembelajaran, jadi saling gitu. Ya, mudah-mudahan kedepannya tetap bisa berkolaborasi. Mungkin next Bu Marini yang diobservasi sama Pak Agus. Emang gitu, mau diobservasi. Ya, nanti boleh dihabisan aja langsung pokoknya sesi observasinya. Kalau ada yang beli intinya kurang lebih seperti itu. Oke, Bu Marini, good, pokoknya sukses terus, semangat. Pak Agus, terima kasih sudah direcokin sama Bu Marini. Oke, pokoknya sukses terus buat Pak Agus sama Bu Marini. Terima kasih Bu Marini. Baik Bapak, terima kasih Bapak Nurul atas umpan balik dan tanggapan baiknya untuk kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan coaching untuk supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Nah, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Bapak Nurul, juga Pak Agus yang telah bersedia saya observasi. Dan saya akhiri percakapan ini. Selamat siang dan salam bahagia.